Beliau adalah polisi menjadi teroris. Iya. Anda 13 tahun polisi lalu jadi teroris. Iya. Oke. Ini hari, aduh agak pusing saya. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih ke penonton. Di sini ada Ustadz Sofyan. Ya. Beliau adalah polisi menjadi teroris. Iya. Anda 13 tahun polisi lalu jadi teroris. Iya. Oke, kita berhenti di situ dulu. Di sini ada Prof Irfan. Siap. Dari BNPT. BNPT. Oke, ini divisinya adalah Direktur Deradikalisasi. Deradikalisasi. Oke. Tapi saya nggak tahu mau mulainya dari mana. Tapi pertanyaan saya, gimana caranya polisi bisa jadi teroris ya? Kan polisi bertentangan dengan teroris. Polisi menjadi teroris itu gimana ceritanya, Pak? Iya. Pertama, ideologi dan paham teroris ini memang sangat masif ya. Dia brainwashing. Bisa menyasar kepada siapa saja dan tidak memandang status sosial, umur maupun usia, ya kan? Siapapun bisa terpapar dan demikian dahsyatnya. Dan saya mencatat ada beberapa bahkan hasil temuan itu ada Pak Riyamizat Yakbudu itu pernah mengatakan bahwa ada 3% di TNI yang mulai terpapar paham-paham intoleran dan radikalis gitu. Lalu kemudian di kepolisian BIN menemukan misalnya data ada 2% gitu. Bahkan 1 dari 10 ASN kita itu juga sudah terpapar. Mahasiswa jauh lebih banyak lagi. Begitu. Artinya memang pemikiran ini begitu mengancam. Walaupun memang mereka masih radikal intoleran ya, belum sampai kepada teroris, tetapi harus kita pahami bahwa intoleran dan radikal itu adalah tangga untuk menuju terorisme itu sendiri. Seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan sudah pasti radikal. Tapi seorang radikal dan intoleran itu belum menjadi teroris. Betul. Tetapi seringkali menjadi bibit dan berkarir dia di sana sampai kemudian puncaknya adalah dia melakukan terorisme. Jadi artinya orang-orang yang dicuci otaknya dalam 2 jam itu kan menurut BNPT dan sebagainya atau menurut BIN itu adalah orang-orang yang awalnya dari sana? Ya, betul. Memang dari sana. Bahkan semua para pelaku itu memang dimulai dari berkarir dari intoleran dulu dan radikalisme. Makanya ini penting buat kita bagaimana menumbuhkan sikap toleransi dulu. Karena kalau tidak, dia akan bisa meningkat. Gitu. Toleransi ini apakah dalam hal agama, Pak? Ya, dalam masalah agama, dalam hal apa saja. Makanya kemudian ada temuan, kenapa orang-orang sosial itu lebih punya daya imunitas dalam menangkal pemikiran radikalisme dan intoleransi ekstremisme gitu. Karena memang orang sosial itu melihat perkara tuh melihat dari sudut pandang, walaupun dia nggak pernah belajar usul fikih. Berbeda dengan orang-orang eksaktak, dia lebih rentan. Karena orang eksaktak tuh pasti 1 tambah 1 2, dia hitam putih gitu. Dan hitam putih inilah zero intoleran. Zero intoleran, dia nggak boleh ada selisih karena eksaktak. Makanya kenapa pemikiran-pemikiran ini subur di kalangan, misalnya di kalangan fakultas-fakultas teknik, kedokteran dan sebagainya. Dan kenapa orang-orang sosial lebih punya daya imunitas? Karena dalam melihat persoalan itu dia utuh begitu. Berbeda dengan orang-orang eksaktak. Tapi kan Pak, kalau misalnya dari polisi nih, maaf ya, Prof, saya kesini dulu nih, Prof. Kalau dalam polisi kan, Anda kan polisi. Iya. Kan sebenarnya di polisi pun sudah diajarkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai NKRI, kebangsaan. Betul. Nah, Anda dari polisi jadi teroris itu kan artinya harus ada yang ditawarkan. Iya. Seringkali polisi ini kan berpegang kepada aspek yuridis. Aspek yuridis itu aspek hitam putih. Kalau dia nipu, dia ya kena pasal penipuan 378. Misalnya dia melakukan pembunuhan ini 338, 340. Dia tidak melihat latar belakang, status sosial dan sebagainya begitu. Walaupun yang nyolong nenek-nenek yang kemudian dia kelaparan. Basicnya hukum, ada dasar hukumnya. Makanya kemudian hukum tidak bisa dilihat dalam aspek hukum yuridis saja, tapi harus juga aspek-aspek sosial. Nah inilah yang kemudian polisi bisa rentan, TNI juga bisa rentan. Dan tercatat ternyata kami punya teman-teman misalnya Subagio Kopassus yang kemudian terlibat dalam kelompok MIT. Kemudian ada lagi Juli Karsono. Tahun 2010 dia menembak 4 polisi yang ada di Kebumen dan di Purworejo. 4 polisi ditembak mati. Lalu kemudian ada lagi di Probolinggo ketika kasus kejadian bom Surabaya gereja pada saat 2018 itu juga ada mantan ex-TNI yang ditembak mati oleh Densus 88. Lalu ada kemarin belum lama 2019-2020 anggota Reskrim Polwan
Bribda Nesti dan Bribda Rini itu juga terpapar dan siap jadi pengantin bom bunuh diri dan tertangkap di Surabaya dan di Jogja. Ini seorang anggota Polwan. Polwan. Ini kan mengkhawatirkan kita sebetulnya bahwa ini masif bahaya ekstremisme ini masif menyasar kepada siapa saja gitu. Oke. Prof. Kan artinya hal ini nyata ya? Iya. Ada ya? Ada fakta. Ada fakta. Kan ada juga berita-berita atau orang-orang mengatakan wah ini konspirasi lah, ini beginilah buatan pemerintah atau apa segala. Nah menurut Anda ini ada? Jadi begini, saya mengawali dari akar masalah dulu. Jadi orang bertanya kenapa ada teroris? Kenapa ada orang jadi teroris? Karena dia radikal. Jadi semua teroris pasti radikal, tapi tidak semua yang radikal itu teroris. Think radically, berpikir komprehensif, kolektif, universal. Tetapi kemudian kenapa orang jadi radikal? Di sini banyak masalah, multidimensi. Ada ekonomi, ada pengetahuan, ada keadilan, ada feel marginalized, ada dendam, dan seterusnya. Ya, nah untuk mengurai ini harus kita bersama melangkah, merumuskan strategi kebijakan dan rumusan. Sayangnya berapapun akar masalah, semua itu dibungkus dengan bahasa tafsiran keagamaan, bukan bahasa agama, bahasa tafsiran keagamaan yang oleh kelompok radikal teroris global memanfaatkan media sosial untuk berselancar dan mencari generasi muda dan whatever, apapun profesinya, even dari polisi, tentara, ASN, itu pertanda bahwasanya ini ideologi tidak memilih merek, semua dia sasar. Yang lebih berbahaya kalau seorang seperti polisi karena sudah ada ilmu dalam merakit senjata dan menggunakan senjata, dan itu yang sangat dicari, tidak mudah lagi melatih. Nah, hanya sayangnya memang selalu dikemas dengan bahasa-bahasa keagamaan. Apapun yang dikemas dengan bahasa agama, itu bisa tersulut. Tapi apakah dikatakan ada agamanya apa tidak? Ya, ada agamanya. Dia jual agama. Dia dengan mudah mengatakan begini tafsirannya. Selalu dipahami syariah itu hukum. Syariah itu nilai, bukan hukum. Dan Islam khususnya bukan diturunkan kepada orang Islam, diturunkan kepada semua manusia, seluruh makhluk. Betul. Nah, ini yang tidak komprehensif. Pemahaman yang tidak komprehensif kemudian memilih jalan pintas. Makanya anak muda disasar karena dia memiliki militansi, bekerjanya masanya panjang, darahnya darah muda, tidak mau mengalah, kemudian cepat menguasai teknologi. Tapi Profesor tadi mengatakan juga bahwa banyak ada juga orang yang pejabat-pejabat, menjabat juga akhirnya menjadi teroris. Karena ada begini, Bang, ada 4 lapisan. Ada sympathizer, dia hanya bersimpati. Kenapa dia bersimpati? Dia kecewa dengan kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah. Dia tidak tercapai harapannya untuk menjadi pilkada umpamanya. Akhirnya dia bersimpati kepada bentuk-bentuk anarkis. Bentuk anarkisme yang seolah-olah ada pembenaran dari agama kan teroris. Kalau narkoba kan totally tidak benar. Ya, apalagi begal, apalagi ini, apalagi mencuri dan sebagainya. Kemudian dia mendukung, supporter, dia mendukung. Jadi awalnya simpatisan aja dulu, mendukung. Ini sudah korban materi, ya. Menyumbang, menyiapkan kontrakan, ya, melatih dan lain sebagainya, tapi belum yakin kalau melakukan itu benar. Kemudian naik, dia menjadi militan. Militan inilah yang mau jadi pengantin. Inilah yang mau ke surga. Kemudian yang puncaknya itu hardcore, ya, inti. Inti ini harismatik. Usianya yang rata-rata 50-an ke atas. Mempengaruhi. Membuat yang baru. Tugasnya membuat narasi. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling berbahaya. Kelompoknya kecil. Saya masih tidak Ya. Saya masih tidak ngertinya gini, Prof. Coba tolong terangkan saya gitu. Kemarin ada seorang wanita masuk ke Mabes Polri. Dia betul menembak polisi. Menembak polisi. Ini akhirnya orang-orang ada orang-orang mengatakan wah ini bohong. Karena senjatanya senjata airgun. Senjatanya maksudnya tidak membunuh, itu senjata airgun gitu. Saya juga pernah lihat senjata airgun pakai CO2 gitu. Makanya akhirnya timbullah orang-orang mengatakan, oh ini mungkin bohong gitu kan. Bagaimana caranya ada orang dikasih senjata airgun, suruh masuk ke Mabes Polri buat nembak polisi, kan dia tahu polisinya nggak akan mati ditembak airgun. Itu gimana caranya? Jadi gini Bang, berpikirnya itu bukan mau menembak polisi secara tunggal, akan tetapi bagaimana ada konsep dia
Pak Ustadz memahami, ada namanya istimata. Istimata itu meminta agar dia dimatikan. Dia cari gara-gara. Dia seranglah aparat. Berarti bunuh diri dong. Ya, buktinya di Maksudnya Makassar. bunuh diri tanpa mengambil nyawa orang lain. Iya. Dia bagaimana dia ditembak intinya. Supaya ditembak. Iya, supaya ditembak karena memang dia mau mati. Mati lompat aja dari gedung. Tetapi itu kan dijadikan polisi near enemy. Ada far enemy, ada near enemy. Semua yang menghalangi ideologinya itu near enemy. Even orang tuanya dikafirkan. Orang tuanya ditolak. Apa yang dia dapat dari mati ditembak itu? Apa yang dia dapat kalau memang ini? Ya mimpi-mimpi itu tadi, ilusi-ilusi mau ketemu bidadari, masuk surga, mati syahid. Karena hidup di dunia ini, Indonesia ini negara kafir, togut gitu ya. Akhirnya dia merasa berhak untuk menegakkan syariah perspektif dia. Berarti dia tahu itu senjata mainan. Oh. Ini saya perlu luruskan, Ya. Bang Deddy. Jadi senjata itu jenis M84 Beretta. Kebetulan saya mengenal sekali dan bahkan ini murid saya yang menjual senjata itu. Dan kita punya transaksinya. Itu murid Anda yang jual senjata masuk ke Mabes Iya. buat nembak itu. Makanya saya mau cerita. Udah begini. lama dijual. Jadi gini, itu senjata dibeli oleh Zakia Aini tanggal 17 Februari 2021. Jadi ada waktu 1,5 bulan dia mempersiapkan untuk amaliyat itu. Latihan ya. Yang kedua, senjata itu M84 kaliber 4,5 dan itu sudah di-upgrade sampai 900 fps. 600 sampai 900 fps itu jarak 1-2 meter kena kepala mati. Tembus. Dan ada beberapa kasus, silakan di searching di Google, memang mati kalau kena 1-2 meter. Tapi jarak 3 meter atau 5 meter nggak mati. Dan dia juga yakin, percaya dia tidak akan bisa menandingi polisi yang bersenjata api. Itulah yang Prof katakan, ada istilahnya istismata atau istishhadiyah, dan memang mereka mencari operasi syahid. Dia sudah tahu dia bakal mati gitu. Matinya bukan karena frustasi dia ingin bunuh diri langsung lompat itu, enggak. Dia ingin Karena ideologi paham bahwa mati syahid, ketembak oleh yang dianggap sebagai Ansor Togut itu mulia bagi mereka. Makanya kemudian kalau kita melihat surat-surat wasiat dia, baik dari Lukman yang ada di Makassar maupun yang ada di Cipayung, Zakia Aini ini, itu jelas sama gitu, hampir sama. Misalnya dia katakan, Mama jauhi riba, karena riba ini begini. Kemudian yang kedua, jauhi daripada pemilu, karena pemilu itu melahirkan hukum-hukum buatan manusia dan kemusyrikan. Ini paham doktrinisasi daripada Salafi jihadi yang begitu kuat dan mengental. Dan kemudian pesan-pesan itu tersirat bahwa mereka memang terafiliasi pada kelompok-kelompok semacam Jamaah Ansor Daulah yang selama ini terafiliasi dengan kelompok ISIS. Disitulah benang merahnya begitu. Oke, nah Ustadz sendiri mengatakan bahwa Ustadz sempat menjadi teroris. Iya. Sampai di titik teroris apa nih? Ya, kalau melihat kasus saya di review ulang kembali, saya pemasok senjata. Saya melatih beberapa ikhwan-ikhwan yang ada di Aceh. Kemudian saya juga menjadi ustadznya gitu ya, ideolognya sebagai ya membrainwashing juga anak-anak buah saya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa sadar, saya bisa kembali kepada NKRI dan bisa menyadari kesalahan, dan bahkan kita menjadi agen perdamaian ya, membantu Polri. Saya tertangkap, saya ditahan 10 tahun. Saya divonis 10 tahun dan menjalani 6 tahun penjara karena dapat remisi dan pembebasan bersyarat, dan alhamdulillah saya menjalani di lapas Cipinang pada waktu Apakah mudah mencuci otak orang? Mudah. Saya butuh 1 jam 2 jam, apalagi kalau dia punya masalah. Anda butuh 1 jam untuk bikin orang jadi teroris. Dan itu saya buktikan bagaimana anak-anak Aceh terkesima, lalu siap bergabung, siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk bergabung dengan kelompok kami pada saat itu, yaitu Tanzim Al-Qaeda pada waktu itu. Gimana mudahnya coba? Terangkan ke saya coba. Misalnya Anda mau membuat saya menjadi teroris, gimana mudahnya? Iya, pertama saya akan balik cara mindset berpikir Bang Deddy. Misalnya berjuang sakit, tidak berjuang juga sakit. Jikalau dulu kita berani mati untuk sesuatu yang tidak jelas, yang maksiat, kenapa hari ini, kenapa kita tidak mau berani mati untuk membela agama Allah? Saya cuci sedemikian, saya bawa dia sampai bercita-cita untuk kemudian mati, bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak ada artinya. Bagaimana kita mati dengan gagah, mati di jalan Allah. Lalu saya mengutip ayat Al-Quran, misalnya, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa orang-orang beriman, yaitu jiwa dengan hartanya, dan balasannya adalah surga. Mati dengan kemuliaan, yaitu mati di jalan Allah. Dan orang-orang itu siap mati bawa bom? Ya siap. Gitu. Itu seperti itu begitu. Dan itu fakta Bang Deddy, dan bukan konspirasi. Makanya kemudian kebanyakan masyarakat tidak percaya, kesulitan bagi para terutama BNPT sebagai leading sektor dalam menangani masalah terorisme, sering mentah baik kajian dan teori dan ininya itu karena memang ada teori-teori konspirasi. Sehingga para teroris ini mendapatkan angin segar, mendapatkan pembelaan oleh sebagian umat bahwa itu kerjaannya aparat, itu kerjaannya intelijen dan lain sebagainya. Sementara akhirnya umat ini nggak mau berbenah. Padahal ini bukan sekali dua kali. Ancaman terorisme bukan cuma Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dia merupakan ancaman lintas zaman dan lintas tempat. Nggak mengenal tempat. Amerika, Prancis, Belanda, Jerman, semua mengalami masa-masa seperti ini. Bagaimana di Prancis, mereka sampai menggunakan truk lalu menabrak orang ketika berkumpul di acara festival yang banyak orangnya. Sampai ratusan orang meninggal dunia. Di Belgia juga demikian. Di Amerika juga demikian. Ini ancaman lintas zaman, dan pemikiran mereka sama, metodologi mereka sama, yang ditanamkan juga sama. Ini ancaman untuk kemanusiaan, Bang Deddy. Dan tadi Prof mengatakan bahwa saat ini itu kuantitasnya menurun, Kualitasnya naik. kualitasnya naik. Untuk di Indonesia, semoga tidak terjadi ledakan seperti Bali. Artinya kuantitasnya itu menurun. Dari sini semakin ke sini nggak ada yang sedahsyat mau Bali. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tetapi mesti pun ada ledakan-ledakan. Terakhir Tetapi, itu Bali. Marriott juga Marriott ya. juga ya. Ya Surabaya lah, Ya. atau Sibolga. Tetapi dari segi kualitas itu naik. Apa definisinya kualitas naik? Kualitas itu daya pengaruhnya yang melibatkan perempuan dan anak. Ya, tingkat bahayanya. Kalau kuantitasnya hanya secara fisik ledakan, ketakutan. Tetapi dari kuantitas, karena pelakunya sudah menyasar anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan perempuan yang memiliki daya tarik psikologis emosional yang kuat ketimbang laki-laki. Laki-laki tidak cukup kuat mengajak istri dan anak. Ketimbang wanita, perempuan, istri atau ibu mengajak anak, suami atau putra. Banyak kasus, bukan hanya aksi bom. Mereka tiba-tiba ditemukan di Syria. Dilacak, oh rupanya pengaruh perempuan. Anaknya ikut, suaminya ikut. Itu pertanda bahwasanya tidak ada lagi yang kita bisa batasi bahwasanya ini jangan, ini iya. Semua harus kita perkuat pemahaman mereka agar jangan, terutama perempuan. Perempuan tidak bisa disalahkan totally. Dia objek, tapi kadang subjek. Mungkin dia objek karena kenapa? Dicuci otak juga oleh suaminya bahwasanya ada doktrin yang dia pahami dan dia tafsirkan untuk membenarkan pandangannya bahwasanya yang namanya wanita itu harus tunduk pada suami dalam kondisi apapun. Nah, itu kan tidak benar. Ya kalau diajak kepada yang tidak benar kan masa seorang istri yang memiliki rasional, keimanan, kebebasan dipaksa, tetapi kalau dia tunduk untuk akhirnya dia memanfaatkan. Atau kalau seorang perempuan yang terlibat lebih duluan, dia katakan wah ini laki-laki tidak ada apa-apanya, saya yang harus. Mungkin seperti itu. Dilakukanlah. Lebih dahsyat malah akibat yang dirasakan istri si Lukman daripada Lukman. Lukman masih ditemukan tengkorak kepalanya. Tapi kalau istri, tidak ada. Karena dia pangkuh. Lukman di depan bawa motor. Dia yang pangkuh bom. Hancur semua. Itu pertanda bahwasanya. Dan dia ajak suaminya untuk pergi berbulan madu dengan cara seperti itu. Mau kantor keamanan, mau rumah ibadah, itu kan nomor sekian. Oke, yang penting dia menciptakan ketakutan. Yang penting ketakutan. Ketakutan. Oke, saya nggak tahu nih. Saya nanya begini nih, aman apa enggak? Pengertian saya begini. Kenapa enggak? Misalnya nih ada aksi bom gitu ya. Kenapa enggak bom ini dikirimkan aja paket? Itu sudah pernah. Ada pernah ya? Pernah. Misalnya grup dekat dari sini, yaitu di Bogor, di Parung. Itu kelompok Hendy, kelompok Pepi. Pepi. Dia mengirimkan pertama ke Utan Kayu, paket dari Bogor. Pepi Fernando. Dia kirimkan buku, namanya dikenal dengan bom buku. Nah, dikirimkanlah ke 3 tempat. Pertama ke kelompok Ulil Absor yang di Utan Kayu, yang sampai kemudian polisi tangannya buntung. Itu ketika
bongkar-bongkar, lalu yang kedua ke Pak Goris Mere di Cawang di kantor BNN, yang satu lagi ke Ahmad Dhani. Iya, ke Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani itu pernah juga. itu sudah dipaketkan seperti itu dan cukup menakutkan dan cukup bikin heboh juga dan sukses karena berhasil mereka sampai tangan polisi Kapolsek pada saat itu buntung tangannya. Begitu. Bahkan ada satu yang meninggal dan bahkan itu dahsyat. Kalau tidak salah mereka menyerang di Puspitek Tangerang itu, gas itu mau mereka ledakkan. Kalau ledak itu dahsyat sekali. Lalu mereka juga mau buat roket, yang roket itu mau diledakan ke istana kalau tidak salah seperti itu. Ah, istana kita mau dibom. Iya, mau diroket. Dia udah siapkan itu semua. Yang disebut dengan kelompok Parung ya, kelompok di Bogor itu. Dan itu mereka menggunakan paket itu. Dia paketkan juga, dia bikin roket juga. Dan mereka uji coba sendiri. Jadi bukan hanya menyerang. Itu 2011, 2012 kejadian itu. Menggunakan paket. Jadi bukan hanya menyerang masyarakat, apalagi pemerintah yang dianggap togut. Togut sebenarnya bermakna melampaui batas. Sebenarnya di mereka yang togut karena mereka melampaui batas. Tuhan sendiri mengatakan beragama jangan melampaui batas. Ya. Nah, ini melampaui batas. Nah, bukan hanya kalau dia kirim tidak ada keuntungan apa-apa yang dia rasakan. Sementara dia juga mau mati. Dia padukanlah itu, dia serang dan dia langsung bawa ya seperti bom Surabaya, bom Tamrin. Paket sekalian. Targetnya siapa? Ya. Target. Ya, target aparat, target negara, Simbol-simbol negara. simbol-simbol negara, karena memang ini tujuannya ini membentuk khilafah, menggantikan NKRI dengan negara bangsa menjadi negara agama. Jadi apapun kata salah satu iklan ya, apapun makanannya yang penting minumannya begini, apapun nama organisasinya, mau tidak berorganisasi yang pentingnya ujungnya khilafah. Ini harus didirikan negara transnasional khilafah. Sementara khilafah dimaknai secara terbatas. Khilafah artinya pemerintahan. Indonesia sudah berbentuk pemerintahan. Arab Saudi juga sudah khilafah, bentuknya kingdom, sama dengan Inggris. Tinggal nilai-nilai itu dimasukkan di dalam bentuk negara kita. Artinya, boleh nggak kalau saya katakan bahwa unsur-unsur terorisme ini atau radikalisme ini sudah ada di antara orang-orang di negarawan kita atau yang di pemerintah? Ada tidak? Nilai itu kan tadi ada levelnya itu, Ya. bersimpati, Bisa saja berarti. mendukung, bisa saja bersimpati tapi tidak kelihatan. Tidak sedikit ASN yang mulai bersimpati karena melihat kejengkelan, melihat ketidakadilan. Dia mencari. Makanya radikalisme di Indonesia itu ada 3 bagian. Radikalisme keyakinan, ujung-ujungnya itu hanya mengkafirkan. Tidak ada masalah negara apa segala. Ya, ini keyakinan. Kalau politik, radikalisme politik itu bentuk negara yang dia mau ganti. Dia tidak mau mengkafirkan orang, tetapi dia mau membentuk dasar negara ini harus syariat Islam. Dia setel ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fasikun, salim dan seterusnya yang memiliki tafsir holistik dan tidak memahami ilmu bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu tafsir. Kemudian yang ketiga, radikal tindakan. Radikal tindakan ini tidak memikirkan politik, tidak memikirkan keyakinan, hanya bagaimana supaya ada selalu anarkisme, ada kerumunan, ada kerusakan. Tetapi kalau ini berpadu jadi 3, sudah keyakinannya mengkafirkan, hanya dia yang benar. Tapi Indonesia tidak ada orang kafir, orang semua beragama. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang berkeimanan itu bersaudara. Persoalan imannya A, B, C itu bukan urusan kita. Ya, itu kan Pancasila dari dulu seperti itu harusnya. Betul, itu 5 sila. Sila pertama malah ketuhanan. Kalau ini yang berpadu jadi 3, model-model keyakinan, model radikalisme ini, itulah yang makanya akar masalahnya sangat rumit dan banyak melibatkan komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat. Tidak cukup BNPT, tidak cukup negara. Kita ajak semua masyarakat, media. Takut, Pak. Ya memang itu tujuannya, menciptakan ketakutan, getaran, irhab. Al-Anfal 60 mengatakan bikin getaran. Tapi bukan, Tuhan mengatakan getaran bukan berarti getaran yang negatif. Getarkan keimanan seseorang, perlihatkan yang terbaik. Dia tergetar hatinya melihat Anda bersimpati. Dan kalau terjadi ketakutan di mana-mana, itu yang diinginkan agar orang keluar takut, bekerja takut. Agar dengan bebas menyalahkan bahwasanya beginilah kalau Pancasila, masyarakat jadi takut. Harus diganti Pancasila. Ujungnya begitu.
mau ada jaringan, mau tidak, mau lone wolf, mau JAD, mau Saya kan kemarin sempat ngeposting. siap. Banyak lah yang baca. Saya bilang harusnya para